Siapa yang percaya Tuhan masih bekerja sampai hari ini? Gak percaya. Siapa yang percaya Tuhan masih bekerja menolong hidup saudara dan saya sampai hari ini? Siapa yang percaya sampai hari ini Tuhan memberikan pertolongan bagi kita? Muda, remaja, dewasa, usia lanjut, anak-anak, Yesus pasti menolong. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus pasti tolong saya. Yesus pasti bela hidup saya. Saya gak perlu takut. Saya punya Yesus. Amin, saudara. Udah di-record? Satria. Meskipun saudara gak punya uang banyak, selama saudara punya Yesus, saudara punya damai sejahtera. Mungkin kita hanya bertanya dan iri, Tuhan kok dia naik Alphard saya belum. Semua indah pada waktunya Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Tuhan kok saya masih ngontrak, dia udah punya rumah sendiri. Saya berani jamin karena firman yang jamin. Tuhan lebih konsen apa yang ada di dalam kita. Dia ingin pulihkan karakter kita dulu. Dia ingin kuatkan sifat kita dulu, Bapak Ibu. Sebelum kita pada akhirnya menerima semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemenangan, kesembuhan, mujizat, rumah baru, mendapatkan istri, suami, keturunan, pekerjaan yang jauh lebih baik. Tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin menyelamatkan karakter saudara dan juga karakter saya. Kalau hanya untuk membuat yang sakit menjadi sembuh, yang miskin menjadi kaya, yang lumpuh berjalan. Sorry ya saudara, buat Yesus itu bukan perkara yang sulit. Hari ini pun kalau Yesus mau sembuhkan kita, sembuh saudara. Tapi ada banyak dalam pelayanan saya melihat saudara, ada banyak orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. 10 orang kusta, 10 disembuhkan, 9 say goodbye with Jesus. Hanya 1 yang kembali, yang tahu rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya berharap sebagai pendeta pembina di gereja ini, mewakili gembala jemaat di gereja ini, mari kita semua menjadi jemaat yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Waktu kita susah, Tuhan yang tolong kita. Waktu kita sendiri, maaf ya, best friend kita, kalau dia bukan benar-benar dari Tuhan, pasti ninggalin hidup kita. Waktu kita susah, waktu kita sudah ada masalah, waktu kita punya problem yang berat, say goodbye. It's your problem, not my problem. Seperti Pilatus ambil air, dia cuci tangannya. Aku gak mau ikut-ikut dengan masalah. Tapi satu hal kabar baiknya, seberat apapun masalah saudara, sehebat apapun pergumulan saudara, Yesus bukan Pilatus. Dia tidak akan cuci tangan, tapi dia akan turun tangan, menolong saudara, menyembuhkan saudara, memberikan kekuatan bagi kita. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak mengecewakan. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita gak sabar dengan waktu penetapan di mana Tuhan akan menolong kita. Kita selalu berkata maunya now and today. Sekarang Tuhan sembuhkan saya. Sekarang Tuhan pulihkan suami saya. Sekarang bayar hutang saya. Semuanya is about now. Padahal dalam menjalani pergumulan itu, Tuhan lagi merapikan, membersihkan hati, sifat, karakter kita. Agar kita semakin serupa seperti Yesus. Bukan hanya uang, rumah, mobil. Bukan itu semua gak boleh. Semua itu kita perlukan as human being, we need. Setuju saudara? Tapi ada satu pribadi yang saudara dan saya perlukan lebih dari apa yang kita impikan. Yaitu Yesus. Kalau saudara dan saya punya Yesus, saudara itu punya segalanya. Katakan amin. Ada yang ragu. Yang ragu pasti mikir, kok saya masih tinggal dalam kontrakan? Tadi saya bilang, dia ingin ajar hati kita dulu. Dia ingin ajar sifat kita dulu. Biasanya saudara, kalau orang sudah lama ngontrak tiba-tiba punya rumah baru, sombongnya setengah langit. Padahal rumahnya nggak di Menteng, padahal rumahnya nggak di Pondok Indah.
yang 3.000 meter yang harganya 200 miliar. Tapi jalannya saudara, aduh, kayak yang udah punya SCBD. Jangan deket-deket, najis. Sama saudara udah lupa. Sama ipar udah lupa. Dari ngekos, terus udah punya kontrakan. Biasanya waktu ngekos dia pergi ke gereja. Sekarang udah ngontrak rumah di PIK. Itu juga bukan PIK centernya yang mahal-mahal, baru pinggiran PIK. Kamal Muara kali itu belum PIK kayaknya. Hari Minggu udah gak ada di gereja lagi, saudara, gayanya udah kayak anak PIK 2. Hari Minggu nyantai, nge-vape, sambil makan french fries. Indahnya hidup ini, haleluya. Bukan itu gak boleh saudara, boleh. So Yesus bilang dalam Matius pasalnya yang ke-6, semua itu dicari bangsa-bangsa. Sama-sama katakan dengan saya, semua itu. Apa semua itu? Ya kekayaan, rumah, semuanya itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Elohim. Tapi kamu, don't be afraid about this, karena aku yang akan memelihara kamu. Nah saudara, saya ingin melanjutkan seri khotbah penggembalaan gereja kita. Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam seri yang ke-6 yang berbicara tentang kemalasan. Coba colek dengan kasih ya, coleknya dengan kasih pelan-pelan gitu kan. Colek kanan kirinya, jangan males. Jangan ada yang tersinggung, makanya saya bilang coleknya pelan. Kalau ditoyor, jangan males, ribut Anda di situ. Yakin saya. Colek pelan-pelan dengan kasih. Kalau nggak di kode aja di sweet ya, di siul. Nengok kanan, jangan males. Coba colek kanan kirinya, bilang pelan-pelan, jangan males. Jangan ada yang bereaksi, lu juga males. Jangan gitu dong. Pelan-pelan kan saya memerintahkannya pelan-pelan, minta tolongnya. Coba colek suaminya yang di sebelahnya, coba colek istri sebelahnya, coba colek sebelahnya anaknya. Bilang, gak boleh males ya. Ayo colek, kenapa jadi diem? Habis yang sebelum Bapak nyuruh sayanya Pak yang tertuduh Pak, saya orang males Pak. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya gak boleh malas. Saya gak boleh malas. Nah kan udah pede nih, sekarang lihat lagi kanan kirinya, bilang jangan males ya. Lihat kanan kirinya, bilang sama-sama katakan dengan saya, jangan kayak gua. Saudara sendirilah yang menafsirkan kata-kata itu ya. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar apa Bapak Ibu? Firman berkata dengan jelas, orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripada semut. Saya curiga nih, lihat muka saudara nih, saudara curiga nih. Nanti ditanya keluarga, tadi khotbahnya apa? Tahu tuh pendeta gue khotbahnya semut, tentang semut. Ini pulang dari keluar gereja nih, melipir nih ke pinggir-pinggir nih. Sapam ngapain? Nanya, ngapain Pak? Tadi kata pendeta saya suruh belajar dari semut. Itu ada yang error tuh di sini tuh pasti tuh. Semut tidak mempunyai pemimpin, tidak punya penguasa dan pengawas. Tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Colek kanan kirinya, ayo bangun. Ayo bangun. Colek kalau aja males. Saudara hitung-hitung menolong hidup orang loh. Ada orang datang ke gereja cuma buat tidur. Colek, ini kesempatan saudara untuk colek dia. Oh ini pas nih ayatnya buat yang sebelah saya nih Pak. Yang mana?
Yang mana yang tidur? Saya nggak mau nunjuk Pak, ini aja Pak. Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat dan ia berkata, aku tidur sejenak, aku mengantuk. Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan... Coba baca sama-sama kuat-kuat ayat 11, bareng-bareng ya, 3, 2, iya. Kalau sampai orang percaya, orang Kristen, pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hidupnya sampai berkekurangan, hidupnya sampai miskin, berarti itu bukan pukulan, hukuman dari Tuhan. Saudara baca baik-baik ayat ini sekali lagi sama-sama. 3, 2, iya, 11. Tetapi... Nah saudara, ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui tentang kemalasan. Yang pertama sesuai dengan ayat 11. Kemalasan itu suka nggak suka, terima nggak terima, siap nggak siap akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam yang namanya kemiskinan. Kemiskinan di sini jelas saudara, kemiskinan secara materi. Jelas nih saudara. Kemalasan akan mendatangkan kemiskinan bagi siapa? Yang pertama bagi pelakunya. Yang repot kalau pelakunya ini udah malas, miskin, punya hasrat untuk menikah, cilaka 7 turunan itu. Dia akan membawa upah dari kemalasannya, menyusahkan hidup orang lain. Para orang tua yang sudah punya anak cukup dewasa yang ingin dinikahkan. Sebagai pendeta, saya mohon dengan sangat, sebelum Anda nanti menyusahkan saya di kemudian hari, saran saya, pilihlah calon menantu yang bukan hanya tampan, hidungnya mancung ke dalam. Oh salah ya, mancung keluar. Jangan hanya sekedar pilih calon menantu yang cantik parasnya. Kalau cuman saudara hanya pilih, dia tampan, dia cantik, dia anak orang kaya. Kalau dia malas, Bu, Pak, akan saya buka pintu gereja ini untuk saudara berdoa di tempat ini 1 kali 24 jam dengan air mata dan darah saudara. Percayalah, orang yang malas dalam hal apapun, malas dalam bekerja, dan lain sebagainya. Orang itu bukan hanya menyusahkan dirinya sendiri, tapi juga akan menyusahkan hidup orang lain. Sampai sini setuju gak Bapak Ibu? Setuju? Saya curiga nih, antara pelaku. Kemalasan akan mendatangkan kemiskinan bagi pelakunya. Bukan hanya secara materi. Orang yang malas belajar itu knowledge-nya nol saudara. Ditanya ini gak tahu. Ditanya itu nggak tahu, terkesan holy sih, padahal dia malas. Lo tahu nggak berita yang baru di TikTok, perempuan dimasukin koper? Nggak tahu. Lo tahu nggak bahwa Israel lagi perang sama Iran? Nggak tahu. Nah yang nanya kan pikir gini, jangan-jangan dia cuma baca firman Tuhan ya? Terkesan kudus kan? Padahal malas nggak mau belajar. Pendeta yang malas nggak mau belajar, khotbahnya pasti itu-itu aja. Saudara mau pendeta yang kayak gimana? Pendeta yang malas atau pendeta yang rajin? Mau yang malas apa yang rajin? Saudara mau punya pegawai yang malas atau yang rajin? Saudara punya anaknya mau sekolah. Saudara bilang sama tuh pembantu, Ija, tolong urusin nih kakak. Ibu aja urusin. Emang ibu gak punya tangan? Mau pilih yang begitu? Saya tahu jawaban saudara pas, Ija, ini gaji terakhir. Berpesta pora lah di luar sana. Setelah itu saya gak mau lihat mukamu lagi setan.
Seorang bos pimpinan perusahaan yang baik, dia nggak akan mungkin pilih karyawan yang malas. Sepintar apapun itu, sehebat apapun orang itu, kalau dia malas, kelak dia akan mendatangkan kemiskinan. Saudara yang malas baca firman, saudara yang malas baca Alkitab nih, saudara akan miskin dengan pengetahuan pribadi Tuhan saudara. Makanya saudara terus bertanya, dan bertanya, kenapa saya belum sembuh-sembuh? Saya udah pergi ke KKR Pastor Verona, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Karena kita miskin pengenalan akan pribadi Tuhan. Andai saja saudara dan saya tidak malas, terus baca firman Tuhan, baca kitab Kejadian, Pak, habis saya pusing Pak, di situ nggak ada nama tulang saya, memang itu buku orang Yahudi. Si butar-butar nggak ada di situ saudara. Kalau saudara malas baca firman Tuhan, percayalah. Waktu saudara sedang menghadapi masalah, waktu saudara sedang menghadapi pergumulan, orang yang miskin kenal akan firman Tuhan, hidupnya mudah ditekan dengan masalah, hidupnya mudah ditekan dengan ketakutan, hidupnya mudah ditekan dengan berbagai-bagai hal-hal yang negatif yang mengintimidasi hati dan pikiran kita. Orang kalau nggak suka baca firman, dengan alasan berbagai-bagai alasan, ini kan buat pendeta, ini bukan buat pendeta, ini buat orang percaya. Kalau orang Kristen malas baca firman Tuhan, pikirannya itu selalu akan dihantui dengan pikiran negatif. Suami belum pulang jam 9, pikirannya jangan-jangan dia lagi di Holy Wing nih. Gak apa-apa juga sih ya, Kak, Ciko. Papi lagi ibadah, kan sayap suci. Iya kan? Holy apa? Waduh, kasihan gak bisa bahasa Inggris. Holy apa holy? Suci. Wing? Jadi Holy Wing? Ya udah Bu, gak usah marah-marah sama suami Bu. Dia lagi ibadah kok. Orang saudara kalau malas baca firman, malas berdoa. Tapi anehnya dia mau sehat, dia mau sembuh. Dia mau suaminya gak selingkuh sama perempuan lain. Tapi tiap hari kelakuan istri nih tidak mencerminkan sebagai seorang penolong. Justru sebaliknya. Kalau mau suami kamu gak selingkuh Bu, Tante, jangan malas berdoa buat suami. Saya udah doain Pak tiap hari Pak. Tapi bukan dengan kasih, dengan dendam. Tuhan angkat nih bandot tua. Cabut nyawanya. Now and today. I surrender to you. Udah gak kuat. Terserah deh caranya mau apapun. Pokoknya angkat hari ini. 1 kali 24 jam saya kasih Tuhan. Sama seperti perkataan Tuhan di atas kayu salib. Bapakku serahkan nyawa ke dalam tanganmu. Demikian juga hari ini doaku. Bapakku serahkan bandot tua ini ke dalam tanganmu. Take him out. Nah, ibu-ibu yang cengengesan ya. Banyak dendam nih sama lakinya nih. Ketawa, hehehe, dosa lo Bu. Kemalasan itu akan banyak membawa kemiskinan bagi kita. Secara materi, secara knowledge. Yang selanjutnya saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua. Kemalasan itu akan mendatangkan kerja paksa bagi pelakunya. Firman benar gak Bapak Ibu? Kalau saudara malas di usia muda nih, dengerin nih anak-anak muda, jangan belaga gila ya. Under 40 dengerin baik-baik nih, jangan belaga gila. Muda kaya raya, pesta pora, muda apa namanya? Muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk. Maaf, tadi di sini gak bisa bahasa Inggris. Sekarang grup sini orang munafik semua. Saya tanya, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk. Nah ini kan pelaku semua nih kan. Ini gimana sih, sana salah, sini salah, sana munafik, sini pelaku. Ini tuh istrinya teman saya ketawa. Kan ini kan opini anak muda sekarang. Udahlah gak usah ke gereja, gak usah kerja, gak usah usaha, gak usah buka bisnis. Udah pokoknya kita masa muda hura-hura, pacaran, nongkrong, hangout. Bukannya gak boleh hangout, boleh.
Tapi please don't naif gitu loh. Jangan naif. Karena waktu yang sudah kita buang gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Kemalasan akan mendatangkan kerja paksa bagi para pelakunya. Karena masa mudanya malas, mau gak mau kerja paksa sampai tua. Harusnya usia lanjut ngapain Bapak Ibu? Main sama cucu. Nung. Ini cucu siapa nih kok mukanya begini? Ya cucu elu. Iya kan? Kadang-kadang kita jadi orang tua suka aneh-aneh deh. Gitu, anak cakep ini anak siapa sih? Itu kalau anak bisa ngoceh, anak ibu, anak bapak. Cuman yang lain ada di toilet, bapak buang. Kok ketawa sih ini? Terus oma, opa gitu kan, cucu, ini cucu siapa? Cucunya kakek yang hun. Kalau misalkan tuh cucu bisa jawab. Saudara terkasih dalam Tuhan. Di mana titik kesalahannya? Waktu muda saya curiga. Nyantai aja di bawah pohon sambil ngerokok, ketawa-ketawa, sampai larut malam, begadangan. Akhirnya saudara, istri anaknya terkena dampak dari kemalasan orang tersebut. Halo? Udah deh cewek-cewek dengerin kakakmu ini. Jangan pernah lo berani nikah sama cowok seganteng apapun dia. Mau mukanya seganteng Yesus yang ada di film Passion of the Christ, cancel. Kalau dia males. Mau perutnya kotak-kotak, cancel. Apalagi buncit, cancel. Udah malas buncit. Dasar babi loh. Wih pendeta ngamuk-ngamuk di mimbar. Enggak, biar kita asik aja saudara. Selanjutnya saudara. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Sama-sama katakan dengan saya. Selama saya rajin, saya punya kuasa. Karena ada hukum yang tidak bisa Tuhan cabut, namanya hukum tabur tuai. Kalau kamu rajin, pasti tuai berkat. Kalau kamu malas, meskipun kamu pendeta, meskipun kamu gembala, ya begitu hidupnya. Anak minta makan, Pak. Aku mau makan holy cow di seberang. Terus si pendeta aja bilang gini, nah papa gak punya uang, doa sama Tuhan ya. Sampai tuh anak gede, doa sama Tuhan ya. Terus bapak pendetanya sudah tua nih, udah mau masuk ke liang kubur. Nah papa sudah mau mati, doa sama Tuhan ya Pak. Dibalikin sama anaknya gitu. Bapak kubur sendiri diri bapak, minta sama Tuhan. Naik sono jauh sekarang. Pendeta juga gak boleh malas saudara. Saya mau bersaksi sama saudara, Rabu kemarin saya baru pulang dari tempat ini. Saya berpuasa 3 hari 3 malam di tempat ini. Dari Minggu malam, Senin, Selasa, Rabu saya baru keluar dari tempat ini. Puasa 3 hari 3 malam, merendahkan diri saya di hadapan Tuhan. Can you imagine kalau pendeta saudara malas? Dan hari ini tepat lebih dari 2 tahun, dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Saya masih menjalankan puasa yang Tuhan perintahkan. Setiap hari saya harus berpuasa saudara. Bayangkan kalau saya malas. Bayangkan. Saudara yang selanjutnya. Yang ketiga. Kemalasan dapat membuat hidup kita kehilangan masa depan. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Saudara, orang yang malas itu lebih senang berangan-angan daripada beraksi. Setuju gak saudara? Orang yang malas itu selalu banyak alasan. Kejo, ke gereja yuk. Wah, gue capek malam habis begadang. Kejo, gereja yuk. Waduh, ntar yang sore aja. Udah sore nih, ayo ke gereja yuk. Aduh, Grabnya susah dipesan.
Orang malas itu selalu beralas-alasan. Setuju gak saudara? Ucok, mandi cok. Jam 7 tuh, jam 7 pagi. Tak terlambat sekolah, ya mak. Ntar Ucok mandi bentar lagi tanggung. 7.15, cok mandi cok. Iya mak. Tanggung. Lu ngapain sih cok? Udah tanggung mak. Sampai jam setengah 9 akhirnya terlambat. Cok. Akhirnya dibacok tuh si Ucok sama Maya. Selesai cerita si Ucok. Nah innalillahi udah. Ulang ke pangkuan Bapak Abraham tuh si Ucok. Saudara, ada 3 hal penting mengapa hidup orang percaya tidak boleh malas. Sama-sama katakan dengan saya. Yang pertama, karena hidup kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau Ko Edi malas, orang gak bisa lihat Yesus dalam hidup Ko Edi. Sebaliknya kalau pendetamu ini malas, tiap hari cuman duduk di depan TV, nonton sinetron Indosiar, maafkan bila memang harus. Pokoknya refnya, ku menangis, membayangkan. Pak, lu duduk di depan TV Indosiar, bini lu lebih menangis pak. Jangan belaga gila jadi laki-laki. Kita ini garam dan terang dunia. Sama-sama katakan dengan saya garam. Saya terang. Artinya saudara dan saya ini teladan. Dalam segala aspek kita ini teladan. Dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berusaha. Kita ini gak boleh malas. Karena kita teladan, karena kita garam, tunjukin sama orang bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Jangan malas Bapak Ibu. Tadi pagi saya baru download di App Store. Minta tolong sama Lehan karena agak gaptek sedikit. Akibat malas, saya gaptek. Saya downloadin ini dong, Tanakh Hebrew translation. Akhirnya saya masih belajar, saudara. Belajar bahasa aslinya, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Yunani. Jangan malas, saudara. Saudara yang pebisnis, terus belajar. Kemarin saya tanya sama calon adik ipar saya, emang Bitcoin apaan sih? Saya tanya panjang lebar, walaupun saya nggak ngerti saya tanya. Karena ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Saudara belajar tanya. Jangan malas. Jangan tiap hari TikTokan mulu. TikTokan. Giliran nonton Indonesia aja. Semangat. Giliran besok pagi pergi ke gereja, ngantuk udah. Katanya mau kaya. Katanya mau diberkati, katanya mau sukses, katanya mau berhasil. Jangan malas saudara. 2 terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang datang ke tempat ini dengan kelemahan tubuh alias sakit? Tuh lihat aja, udah mau didoain aja. Siapa di sini yang datang dengan kelemahan tubuh yang sakit? Iya, siapa di sini yang datang dengan kelemahan tubuh dan sakit? Ada juga yang genit. Gue bingung sama jemaat ini. Siapa yang datang sini dengan kelemahan tubuh yang ingin disembuhkan? Kita doa ya. Kita doa. Saudara harus punya iman seperti Bartimius. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sembuhkan aku Tuhan. Jangan sampai di sini datang sakit. Kata malaikat, mati aja lu. Nyusahin. Jangan nyerah saudara. Yang kedua, mengapa hidup orang percaya tidak boleh malas? Karena kemalasan bukan ciri hidup orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, kemalasan bukan ciri hidup orang percaya. Walaupun kadang-kadang kita malas. Ayo dong. Ayo jangan malas. Tapi Pak saya udah tua Pak. Kalau ngomong malas itu gak bicara tua muda. Itu bicara dengan keputusan hati. Saudara,
Saya tinggal, saudara, saya pernah tinggal di salah satu tempat rumah. Itu tetangga saya, aduh Tuhan, aduh, depannya sampah semua. Harus kami yang sapu-sapu, males. Jemuran di mana-mana, aduh gue bilang aduh. Tapi ngomong, Yesus hebat. Bahasa rohnya, luar biasa saudara. Tapi malas. Saya harap jemaat ini gak kayak begitu saudara. Jangan malas. Anak muda gak boleh malas. Kalau hari Minggu pergi ke gereja. Yang di Bandung, kalau cari gereja yang di Bandung. Pergi hari Minggu ke gereja. Jangan tidur. Hari Minggu ngorok. Ada waktunya kita tidur gak ada yang bisa bangunin. Tenang aja. Hari itu pasti akan tiba. Keluargamu akan kontak saya, Pak tolong layani Pak. Istri saya, orang tua saya atau anak saya sudah pulang ke rumah duka. Itu akan ada tiba harinya. Unless me. Karena saya berdoa Tuhan kalau boleh angkat saya saja. Saya gak mau ngalamin kematian. Bukan saya takut. Kalau boleh angkat aja. Cabut aja. Shh. Karena ini kan akhir zaman pengangkatan. Jangan ikut-ikutan ya. Tuhan kata Pak Verona angkat aja saya juga. Jangan saya deh, bini saya dulu yang bawel, angkat duluan. Dan yang terakhir, ketawa ya Oji. Yang terakhir, mengapa hidup orang percaya tidak boleh malas? Ini yang keren. Karena Yesus saudara dan Yesus saya itu gak malas. Sampai hari ini dia masih sembuhin banyak orang percaya. Sampai hari ini dia masih tolong selesaikan utang orang percaya. Sampai hari ini dia masih membela hidup orang percaya yang ditikam dari belakang oleh teman baiknya. Yang uangnya dibawa kabur. Yesus pasti tolong. Sampai hari ini Roh Kudus gak males. Buktinya apa? Roh Kudus bawa saudara semua datang ibadah ke tempat ini. Ya kan? Tuhan, aku berdoa, usahaku lagi kurang baik-baik saja. Kata Tuhan, terus doa, terus doa. Aku akan melakukan bagianku. Kamu cukup berdoa dan bekerja. Bagian kita berdoa dan bekerja. Bagian Tuhan melakukan mujizat dan pertolongannya. Selalu kalau saya dalam postingan saya kalau lagi doa, saya selalu tulis begini. Bagian saya hanya berdoa dan melayani. Bagian Tuhan adalah buat mujizat dan menolong umatnya. Bagian saudara tiap pagi pergi ke kantor. Buka bisnis yang benar, kerja yang benar, dagang yang benar, usaha yang benar. Bagian Tuhan bawa customer, bawa langganan, kasih cuan. Saudara mau didatengin Tuhan apa datengin setan sih? Bengong semua sih yang sini sih. Sapam tolong bawa keluar semua ini. Bagian kita bangun pagi urus istri, urus anak, pergi ke kantor, kerja. Nanti bagian Tuhan, tiba-tiba bos kita disikat sama Roh Kudus. Ini kan posisi lagi kosong ya. Kayaknya Bapak lihat kayaknya kamu yang cocok deh. Yang benar Pak, iya. Kamu isi di sini ya. Gaji kamu berapa? 4 juta Pak, besok Bapak naikin. Jadi berapa Pak? 8 juta. Yang benar Pak, iya 32 tahun. Tuhan yang buat mujizat buat kita. Bagian kita tetap berjualan, bisnis, berkarir, berkarya. Nanti Tuhan yang angkat. Nanti Tuhan yang angkat. Nanti Tuhan yang angkat. Saudara saya satu kasih kesaksian ya. Kesaksian kecil aja. Satu kali saudara. Saya lagi di tempat ini. Satu kali saya lagi di tempat ini. Habis syuting. Waktu zaman masih COVID-19. Habis syuting sampai Sir Michelle. Waktu setelah saya selesai syuting saudara. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama saya begini. Verona. Itu doa-doamu itu. Daripada mubazir. Kating-katingin satu-satu. Buat apa Tuhan? Buat memberkati banyak orang. Emang ada yang dengar doa saya? Bagianmu adalah yang aku perintahkan. Ambil videonya, cutting. Yang saudara selama ini lihat kan? Dan posting jam 6 sore. Jam 4 sore. Pagi 7.30, sore pukul 16.00. Posting. Sebelum posting, kamu doa supaya banyak orang diberkati. Saudara, ini kan TikTok bukan TikTok saya ya. TikTok anak saya Lovely. Buat dia joget-joget. Dulu kan TikTok joget-joget ya. Tiba-tiba saya dapat pesan suara itu saudara.
Dan saya melakukan, puji Tuhan saya melakukan bagian saya. Jadi video-video saya cutting. Singkat cerita, sudah jam 4 sore, saya ingin proof. Dan jangan Tuhan salah bicara. Saya buktikan saudara, jam 4.00, 16.00. Saya posting saudara, tak. 16.30, 900.000 orang sudah menyaksikan video itu. Saya nggak cari viral saudara, saya nggak cari sensasi, tapi Tuhan yang cari gara-gara. Loh iya dong. Kalau Tuhan bilang, Yayu buka usaha. Jangan takut Bu Yayu, Tuhan yang akan jalan di depan Bu Yayu. Benar, saya pikir ini kebetulan. Besok pagi jam 7.30 saudara, saya posting video yang kedua. Kan video saya apa sih saudara? Saya aja pelakunya nih yang buat video. Menurut saya itu receh. Kayak konten sampah, gak bermutu. Saya kan kontennya cuma begini. Saudara yang sakit lambung, saudara yang sakit jantung berdoa ya. Saya berdoa Tuhan, bla 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 bla, kan gitu. Tapi saudara tahu, dari konten yang sampah ini, di tangan Tuhan, sampah jadi berarti. Dari situ saya kenal beberapa keluarga bupati, keluarga gubernur, orang-orang hebat. Pak, makasih ya Pak, Bapak udah doain saya. Saya bilang, saya gak pernah doain ibu, ini video Bapak bukan? Saya bilang, oh mirip Bu, oh gak mungkin ini Chef Arnold, ini pasti Perona. Kurang ajar saya dibilang Chef Arnold. Ini kan Bapak kan? Oh mirip Bu, mukanya Bu. Bapak jangan bohong, pendeta bohong dosa neraka lo. Iya Bu, itu saya. Kenapa lo bawa neraka ke gue sih? Lo duluan yang gue cemplungin nanti dari belakang, gue jorokin. Pak kenalin Pak, saya istri Hakim Mahkamah Konstitusi Pak. Waduh, saya bilang. Pak kenalin Pak, saya istrinya Pak Bupati ini Pak. Waduh. Pak kenalin Pak, saya istri pejabat di sini Pak. Saya pemilik bank, saya ini, saya itu, saya ini, saya itu. Sampah di tangan Tuhan diangkat. Saya posting jam 7.30, setengah 8 sesuai perintah Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Waktu malam saya lihat video itu tembus ke 3 juta penonton saudara. Ini muka gini nih, ganteng-ganteng gini. Yang lihat 3 juta orang. Oh iya dong, saya gak mau bilang jelek-jelek begini. Wah enak aja. Bisa dimarahin sama bini saya saudara. Baru-baru ini Tuhan suruh bilang sama saya, bikin di sosmed. Jalan satu-satunya keselamatan hanya Yesus. Dan orang Kristen pasti masuk surga karena punya orang dalam. 1.600.000 rame, saya dibully banyak orang. Kayak sapam ada orang dalamnya. Loh emang. Karena buat kita kematian itu tutup mata di bumi, buka mata di. Siapa yang percaya kalau di sini habis ibadah pulang yakin masuk surga? Jangan tepuk tangan dulu. Jemaat tuh gitu, siapa yang gini? Udah kayak di Ancol saudara. Siapa yang percaya kalau kita pulang ke rumah Tuhan selesai di bumi, kita sampai di surga? Nah yang gak percaya gue baptis 2 kali nih. Saudara harus semangat, gak boleh malas.